Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memasuki ibadah. Sebelum mempersiapkan masuk ibadah, mari kita salat teduh sejenak. Untuk memulai ibadah hari Jumat, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah. Diundang untuk berdiri untuk menerima pokok dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kembali lagi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 bagian 1. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa, ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakanlah dan ubahlah hidup kami menjadi baru. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru. Sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Sebelum pembacaan kitab, boleh lagi kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu mendengar, bagian 1. Suaramu mendengar.
diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Sebelum bacaan kitab dibacakan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan hari ini. Boleh kami lalui dengan sukacita. Pada saat ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarkan firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Buatlah saudara kami dimanapun berada, biarlah dapat melakukan pada saat ini dengan membaca firman Tuhan. Karena firman-Mu sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjalananmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Allah besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyembunyi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta alam, karena orang Israel mengingatkan perjanjian, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan benar. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik, dan setelah engkau sampai atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elia bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakin semua orang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Yang berbahagialah dia yang mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali lagi, jemaat diundang untuk menyanyi Kidung Jemaat nomor 49 bagian 1. Firman Allah jayalah.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sebelum firman Tuhan dibacakan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita, berkumpul pada hari ini untuk membaca firman Tuhan, supaya kami mendengarkan firman-Mu pada ruangan yang penuh berkat ini. Biarkanlah firman Tuhan dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan kiranya dapat menjadi petunjuk, penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan, menjadi petunjuk untuk menghadapi kebimbangan, dan biarkanlah kami menjadi pendengar yang baik untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami menyembah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ambil dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 2 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakral. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Ya Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirinya dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang di perahu pun menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Begitulah firman Tuhan yang dibacakan. Dalam firman Tuhan ini saya mengambil tema Tuhan memiliki cara tersendiri untuk menyelamatkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini terjadi setelah mujizat pemberian makan 5.000 orang, di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke kapal menyeberangi danau Galilea, sementara tinggal sendirian untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, angin keras tertiup dan kapal terombang-ambing oleh gelombang besar. Di tengah badai kegelapan, murid-muridnya melihat Yesus mendatangi kapal mereka dengan berjalan di atas air, maka murid-muridnya menjadi takut dan mengira Yesus itu sebagai hantu. Yesus naik ke kapal dan badai menjadi redup, serta mereka pun selamat mencapai pantai seberang.
Injil Matius pasal 14 ayat 23 sampai 33. Dalam firman Tuhan di Injil Matius pasal 22 pasal 14 ayat 2 sampai 33, bagaimana dalam menghadapi kehidupan ini kita akan menemui berbagai bentuk dan beragam tantangan dan cara manusia kita memiliki kelemahan yang bisa saja membawa kita kepada keputusasaan, ketakutan, stres, sakit hati, dendam, amarah, dan lain sebagainya. Mau tidak mau, kita harus menghadapi segala pergumulan hidup yang akan kita lalui dalam dunia ini. Nas firman Tuhan bagi kita saat ini akan menolong kita menghadapi segala tantangan hidup melalui kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Ada banyak hal yang tidak bisa disampaikan kepada kita untuk memberikan kekuatan dan keberanian berjalan dan menghadapi kehidupan yang sedang ada, yang akan kita lalui. Beberapa hal yang menjadi perumahan kita melalui nas ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang kedua, di situ saya ambil kesimpulan, selamat dalam perintah Yesus. Bukankah Yesus sendiri yang menyuruhkan murid-muridnya untuk mendahului dia untuk pergi ke seberang? Jika memang dalam perjalanan kehidupan ini kita menjalani sesuai dengan petunjuk dan perintah Tuhan, maka apapun bentuk rintangan dan halangan yang jemaat Tuhan hadapi, pasti kita selamat pada tujuan yang Tuhan perintahkan untuk hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memiliki cara tersendiri untuk menyelamatkan umatnya atau murid-muridnya. Pada ayat yang ke-7, murid-murid Tuhan Yesus sedang terombang-ambing oleh angin sakal, tidak akan pernah menyangka bahwa Yesus akan menyusul mereka berjalan di atas air, sehingga mereka takut dan tak menyangka bahwa kedatangan Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terombang-ambing oleh lautan dunia yang bergelora ini. Tuhan tidak akan biarkan kita diombang-ambingkan oleh perasaan takut, bimbang, dan kekhawatiran. Tuhan mengetahui kelemahan kita sehingga pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan banyak cara untuk menolong kita, tidak dapat kita pikirkan, tapi yang pasti kita ketahui bahwa pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut dan jangan lihat besarnya tantangan, tetapi lihatlah besarnya kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Apa yang harus kita takuti jika kita sesungguhnya sedang berjalan dengan Tuhan? Seharusnya tidak lagi kita perlu takut. Namun kenyataan dalam hidup ini banyak orang Kristen masih meragukan imannya kepada Tuhan karena melihat besarnya masalah yang dihadapi. Akhirnya ditenggelamkan oleh keresahan ketakutan. Jika kita menghadapi tantangan hidup, sadarkanlah diri kita bahwa sebesar apapun rintangan dan tantangan tidak sebanding dengan besarnya kuasa Tuhan yang hendak menyatakan atas kehidupan kita. Seperti yang terjadi kepada Petrus ketika merasakan tiupan angin, padahal di depannya ada Yesus yang sudah memperlihatkan kuasanya yang besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan tadi bisa kita gambarkan dalam kehidupan kita hari lepas hari dan kehidupan kita pada saat ini juga, bahwa perintah Yesus dalam kehidupan ini sangat nyata bagi kita. Dalam kehidupan ini sebagai warga gereja haruslah sesuai dengan firman Tuhan, petunjuk dan arahannya dengan apapun rintangan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Percayalah dan yakinlah, sebab perintahnya tidak akan mencelakakan umatnya. Sebab perintah Tuhan memberikan keselamatan dan menjauhkan daripada bahaya.
dan berikan kemampuan untuk melewati berbagai permasalahan. Perintah Tuhan pasti sangat baik dan tujuannya baik untuk umatnya. Seperti halnya pada saat ini, pemerintah dan peraturan yang dijalankan oleh kita saat ini yang diberikan oleh pemerintahan untuk menghadapi COVID-19 yang harus dilakukan oleh warga gereja dengan tujuan supaya warga terjaga, dijauhkan dari penyakit. Jika melawan tentang aturan perintah, maka akan celaka. Begitupun perintah Tuhan dalam kehidupan warga gereja pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memiliki cara tersendiri untuk menyelamatkan umatnya. Ketika masalah datang berulang-ulang, yakinlah Tuhan ada saat itu juga. Dan Tuhan ingin jemaatnya jangan terombang-ambing atau dibingungkan, tapi ingatlah Tuhan tidak kurang panjang untuk menangkap supaya umatnya tidak terjatuh terbungkuk, sebab Ia menyertai kasih-Nya yang paling utama. Berbagai masalah pergumulan yang menghadapi kita selama ini dan sampai sekarang, yakinlah Tuhan selalu menopang umat-umatnya untuk melewati berbagai gelombang pergumulan hidup. Dan berikanlah keramaian untuk kita melewati, sebab Tuhan selalu bersama kita dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lihat besarnya tantangan, tetapi lihatlah besar kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Gelombang dan tantangan hidup yang menerpa kita dengan silih berganti, seharusnya kita tidak perlu takut karena Tuhan bersama kita. Namun dalam kehidupan orang Kristen pada saat ini, meragukan akan iman karena melihat dan merasakan yang dihadapi dan diombang-ambingkan oleh permasalahan hidup, sehingga membuat bimbang, ragu karena besarnya badai permasalahan yang dihadapi. Yakinlah permasalahan itu di firman Tuhan ini dapat disampaikan. Sebelum kewaspadaan, mari kita teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, dan berdoa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati segenap hamba-hamba-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Bapa sampaikan, supaya dapat berguna bagi kehidupan kami lepas hari dalam menghadapi segala situasi seberat apapun, ya Tuhan. Sebab Tuhan selalu ada bersama kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja, ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan penguatan dan berikan kesenangan untuk dapat melaksanakan sebagai tugas panggilannya, ya Tuhan. Berkatilah orang-orang dalamnya, Tuhan. Berkatilah segenap hamba-Mu yang bekerja dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati tanpa melihat upah, ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkatilah semua anggota jemaat-Mu, ya Tuhan. Dimanapun berada, Engkau berkati mereka dari usaha pekerjaan mereka, ya Tuhan. Dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan penyakit, ya Tuhan. Pada saat ini, ya Tuhan, jemaat-Mu digoncangkan oleh keadaan yang sangat berat, seperti dihadapi dalam permasalahan, ya Tuhan. Seperti penyakit virus corona ini, Tuhan, yang dapat menggoncangkan kehidupan, ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, jauhkanlah dari berbagai bahaya itu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga kami berdoa untuk anggota jemaat dimanapun berada, ya Tuhan. Tuhan berkati mereka juga, janda duda, yatim piatu, ya Tuhan. Kau berkati mereka, ya Tuhan. Kau kuatkan mereka dalam menghadapi segala perjalanan hidup, ya Tuhan. Kau kuatkan mereka dalam menghadapinya. Kiranya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, ya Tuhan. Kami berdoa agar bangsa ini akan cepat dipulihkan, akan dikuatkan, ya Tuhan, dalam menghadapi berbagai rintangan hidup dan permasalahan di dalam negara ini. Kiranya Tuhan berkati pemimpin kami dari tingkat yang teratas sampai yang bawah, ya Tuhan.
Ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, dan segala umat dimanapun berada. Mulut kami tidak cukup mengucapkan satu persatu doa ya Tuhan. Ya Tuhan tahu apa yang kami minta dan kami butuhkan. Kiranya Tuhan berkati kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami akan mengucapkan doa yang seperti Bapa ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan persembahkan persembahan syukur. Sebelum persembahan syukur didengarkan, mari kita dengarkan dulu nas pembimbing. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikianlah kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Sebelum persembahan syukur, diadakan dari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih di dalam gereja surga, terima kasih Tuhan karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu, Bapa. Kiranya bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja-Mu dimanapun dan di muka bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, jemaat menyanyi dari gedung jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur, bait pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersama-sama dengan sekian orang percaya dari segala masa dan tempat menyebarkan pengakuan iman kita. Semangat berdoa untuk berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat tetap berdiri supaya kita untuk ibadah dan menerima doa berkat.
Semoga Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus selalu memberkati kita hari lepas hari. Amin.